istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, capek banget. Tanjakannya gila sini mas. Saya itu ke hutan cuma pengen nikmatin ini aja, kopi. Yang penting ngopi. Ngopi kalau di hutan itu rasanya wow. Cuma ya lebih asik kalau bawa teman, cuma kadang nggak ada yang mau diajakin, jadi sendirian aja. Nanti kalau sempat kita ke ini bekas markas Jepang dulu, zaman apa ya, zaman sebelum merdeka. Jadi di sini di hutan sini itu ada apa namanya hutan di atas bukit, terus dibikin markas, dibikin tenda kayak gitulah buat orang-orang Jepang dulu yang menjajah kita. Nah di sana juga ada tempat yang paling serem, paling angker, itu tempatnya dulu pada berperang ya. Kalau malam itu kalau nginep di situ biasanya ada kayak bunyi tembak-tembakan, soalnya banyak banget yang meninggal katanya di situ pas waktu perang kan, langsung cucu ya, kayak di film-film lah. Saya belum lahir waktu itu, jadinya nggak tahu. Kata-kata tambah saya dulunya gitu, soalnya mbah buyut saya juga meninggal karena kena tembak ini orang Belanda apa Jepang ya. Kalau di sini dulu nyebutnya itu teki. Kalau ada bunyi kentong dulu katanya langsung lari pada sembunyi. Nah yang belum ketemu itu katanya ada goa di sana. Goa itu yang buat nyimpen apa namanya, barang-barangnya orang-orang Jepang itu loh. Nah itu belum ketemu goanya, mungkin udah tertutup longsoran, soalnya udah berapa puluh tahun ya, jadinya susah nyarinya, mungkin udah ketutup. Soalnya yang tahu persis lokasinya nggak ada yang tahu, cuma kata-kata sebelah sini kita cari-cari nggak ada. Nah apa namanya, paling yang sudah ketemu itu bekas-bekas apa namanya, tempat minum dulu yang zaman dulu itu, yang teko-teko sama apa namanya, para tentara, tempat air apa namanya, tempat air para tentara itu yang kotak kecil ini. Nah itu teman saya nemu itu. Terus dandang, tahu dandang yang buat ngukus nasi itu, bentuknya kayak gini. Zaman dulu yang dari tembaga apa kuningan ya, tembaga atau kuningan lah, lupa, kuningan kayaknya bahannya. Itu juga udah ada yang nemu. Cuma kalau ke sana itu angker loh, apa serem, soalnya siang-siang gini itu juga saya pernah di apa namanya, ditakutin, tapi bukan apa wujud apa sosok apa itu gitu, bukan, tapi cuma suara-suara ya, kayak orang saya sendiri di hutan, terus tiba-tiba kok ada orang bicara di atas itu. Kita susuri ke atas, nggak ada jejak apa bekas orang nanjak, bekas orang yang habis kesini, itu nggak ada. Jadi cuma ada suara orang berbicara ya, ramai banget gitu, tapi saya cek nggak ada, itu pernah. Terus kayak ada orang berjalan siang-siang padahal sambil pakai golok, cling apa daun-daun yang di jalan itu
dipotong, tapi nggak ada orangnya. Itu saya berapa kali, 2 kali ditakutin di situ siang itu loh. Kalau malam saya nggak berani nginep di situ. Tapi coba kalau ada teman mungkin berani, tapi kalau sendiri saya nggak berani, terlalu mistis banget di sana. Ini udah jam berapa ya? Kalau masih pagi sih kita bisa ke sana, cuma gak jauh banget sih ya. Ada ini juga bekas pesawat tempur dulu, pesawat perang yang jatuh di sana. Cuma bangkai pesawatnya itu udah ditatal-tatal, diambil sama warga, dijual. Paling ada beberapa sisanya mungkin masih ada, cuma ya itu saya nggak tahu lokasi tempat jatuhnya persis itu di sebelah mana, itu saya nggak tahu. Cuma kata orang di sini coba cari-cari tetap nggak temu gitu. Harus sama orang yang udah pernah yang pernah ngambil besi-besinya itu loh. Cuma orang-orangnya udah pada sepuh, jadi nggak tahu deh, nggak bisa ketemu apa enggak. Bekas sisa-sisa puing-puingnya kan mungkin masih ada ya, kayak apa namanya, rangkaian besi-besi rangka mesinnya itu masih ada harusnya. Pertanyaanmu baling-balingnya kan lumayan. Nyari black box-nya, barangkali zaman dulu udah ada black box-nya. Ambil rokok nggak apa-apa ya guys ya. Rokok saya ini Kapel Kuda, ini paling cocok saat di hutan, paling cocok. Apalagi tembakau, cuma nggak bawa tembakau. Tadi di bawah juga serem loh, di itu hutan bambu. Rata-rata kalau di sini banyak kan itu orang-orang yang udah tua, udah sering terjadi itu di apa ya, kalau di sini namanya di bawah kelong, di bawah jenis makhluk halus, terus diajak ya kayak hilang apa ya, dirasuki terus dibawa ke Gunung Slamet. Katanya ada yang pernah jadi nggak sadar, dia jalan tiba-tiba udah di gunung, terus di sana ada dikasih apa ya, dikasih seperti keris, terus apa ya, lupa saya namanya. Cuma kata-kata orang sih saya belum hanya langsung sama narasumbernya. Jadi kebanyakan orang itu orang tua, orang yang udah sepuh, udah tua, pasti itu gitu. Kemarin ada hilang di tetangga desa saya, itu hilang orang tua di jam sore itu dia tiba-tiba ke hutan, ke sawah, cuma nggak pulang sampai sekarang. Udah mungkin 3 bulan 4 bulan itu nggak ketemu, entah dia meninggal atau tersesat di hutan, terus tembusnya kemana itu nggak tahu kemana. Mayatnya juga kalau meninggal tapi mayatnya juga nggak ketemu, atau mungkin dimakan binatang buas juga nggak tahu. Intinya sampai sekarang belum ada yang menemukan jasadnya ya. Pokoknya serem lah. Udah berapa ya, 3 bulan sampai tim SAR, tim gabungan lah, udah sampai nyari-nyari, cuma ya gitu. Sampai akhirnya keluarga itu merelakan kalau orang itu udah dianggap meninggal, jadi ditahlilin, didoain sampai 7 hari, 40 hari belum pulang juga, 100 hari juga belum pulang juga. Ini kurang paham nasibnya seperti apa, saya kurang tahu. Itu kasihan banget, orang udah tua, entah itu atau pikun, entah itu dibawa makhluk astral, kurang tahu. Tapi kata-kata kalau tanya sama orang-orang pinter, katanya sih dibawa sosok kayak gitu, terus nggak balik-balik, harus ada
sesuatu yang buat korbanin gitu katanya. Nah, itu kalau nggak salah itu mintanya kerbau apa itu, cuma ya gitu, orang pinter yang katanya orang pinter gitu ya, sampai sekarang ya itu belum belum ketemu sampai sekarang. Mungkin ya apa ya, Gusti Allah ya, Tuhan lebih tahu lah ya, itu urusannya gimana itu terserah Tuhan yang di atas yang mengatur. Manusia mah harusnya berusaha aja lah. Cerita-cerita mistis di sini itu banyak banget. Hutan di sini itu rata-rata angker, nggak ada hutan yang katanya nggak angker, itu nggak ada. Semua hutan itu angker teman-teman. Yang penting jaga ucapan, tindakan, dan jangan mengganggu. Itu ya. Apalagi kalau belum pernah ke hutan ini nih, belum pernah sama sekali, itu tiba-tiba langsung lancang, bicara ini itu, teriak-teriak, itu mengganggu yang, soalnya kita nggak tahu di sini itu kita sama siapa aja nggak tahu. Banyak hewan, tumbuhan, juga banyak makhluk yang nggak kita lihat gitu. Jadi seperti itu. Dulu pernah ada mandor hutan, polisi hutan gitu ya. Polisi hutan itu ada 4 orang, coba mau ke gunung, naik ke Gunung Slamet, cuma nggak kuat. 4 orang yang selamat cuma 1, yang 3 orang meninggal. Itu karena apa? Katanya itu karena kedinginan ya, hipotermia apa ya, iya apa ya, kalau kedinginan apa ya guys, hipotermia apa ya, nah itu kedinginan jadinya nggak kuat kan, langsung hilang kesat pada, jadi meninggalnya itu berbeda-beda, di tempatnya itu berbeda-beda loh. Misalnya di sini, satu di sini, satu di sana, satunya lagi di sana, nah satunya lagi di sana. Nah yang satu itu hidup, cuma langsung gila, orangnya itu langsung gila loh, nggak apa namanya, gila, nggak normal lagi loh. Jadi nggak bisa ditanyain apa kenapa, itu dia nggak tahu, mungkin karena shock atau karena apa, dia langsung itu sampai meninggal. Apa udah meninggal apa belum ya, lupa. Itu orang sana jauh dari tempat saya, 4 orang gak ada yang selamat ya, cuma 1, cuma jiwanya selamat, tapi raganya selamat, jiwanya enggak selamat. Itu ya, langsung gila orangnya. Yang 3 orang itu jadi meninggalnya itu kayak babi hutan yang habis ditembak dar, kan ngamuk, meninggalnya itu ngamuk loh, sampai jadi nggak di jalan kan, ada jalan apa tapak kayak gini lah ya. Nah itu meninggalnya itu nggak di jalan, jadi dia kayak montang manting lah, jadi orang Jawa gue, jadi Mbah Nyong dia ngomong ya, ini mas meninggalnya itu jadi gitu ya, mungkin karena itu apa, kedinginan nggak kuat, jadinya hipotermia langsung terus meninggal. Yang ketemu semua, alhamdulillah ketemu semua. Yang 3 udah meninggal, yang 1 masih hidup, cuma nggak gila dia, apa namanya, kejiwaannya hilang lah. Jadi gitu ya. Kalau kira-kiranya nggak kuat, jangan dipaksa, lebih baik pulang saja. Jangan lupa kalau mendaki itu perlengkapan, kalau nggak tahu apa cara survival, lebih baik kalau nggak bawa perlengkapan yang lengkap jangan mendaki, karena berbahaya, lokasinya jauh, mau minta tolong siapa nggak tahu kan. Jadi kalau mau jelajah alam atau mendaki gunung itu yang utama persiapan harus lengkap gitu. Jangan kayak saya mah orang alasan guys, orang hutan. Oh ya, kita lanjut lagi aja apa ya, ini rokoknya udah habis, kopinya tapi masih banyak.
Oke ya, kita lanjut lagi. Nanti kita lanjut lagi. Oke, sip. Jangan jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap ikuti petualangan saya, sama jangan lupa subscribe terus dukung channel saya biar bisa berkembang, bisa bikin konten-konten yang lebih seru, lebih asik gitu ya. Oke teman-teman.